Kowe nek ana kanca njur kok arane kowe kok melarat ngono kan ngenyek pol to niku. Jadi kata miskin kita buang kecuali di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah kita miskin. Masakin indallah ya, fuqara indallah, tapi di antara sesama manusia ojo ono sing ngenyek. Jadi soal iki ngaji kuwi artine lah mbangun aji Pak Bupati. Nek ngaji bareng ya mbangun aji bareng-bareng. Ajine apa? Ya ajine uripe awake dhewe iki. Nek mengkaji itu menganalisa, itu penggaweane wong pinter-pinter ning sekolahan. Ning nek ngaji kuwi wong sing bareng-bareng golek ajining urip. Sapa sing wong urip sing duwe aji ya ora dodol sapine wong akeh njur duwite nggo transfer cah wedok-wedok. Ya nek wong sing duwe aji iki ya sing madhep mantep pangane dhewe. Ora ngemis-ngemis, ora ngerampok-ngerampok, soalnya Indonesia iki suwe-suwe penduduknya gari loro di luar Kulon Progo. Ning gari loro siji sing bagian ngerampok, sing urung kebagian ngerampok dadi wong ngemis, terus cita-citane sing penduduk pengemis iki piye carane iso kapan-kapan melu ngerampok. Engko nek wis bar perampok wis entek 5 tahun 10 tahun melu dadi pengemis meneh utawa melu menjadi ketua pembimbing para perampok kan gitu. Jadi mari kita malam hari ini ngaji bareng berarti didaftar opo wae sing iso dadi ajining uripe awake dhewe. Salah satu contoh ngene. Kalau Pak Juk dari Departemen Pertanian itu nek Jakarta kita HP isih ketahanan pangan kuwi wong melarat. Bertahan iso mangan pora kan ngono kan. Mulane njur nyolong-nyolong semono kae-kae. Ning nek Kulon Progo wis ora ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Tepuk tangan untuk Kulon Progo. Wis wani ngomong kok madhep mantep pangane dhewe itu kedaulatan, sudah bukan ketahanan. Ketahanan itu defensif. Defensif kuwi ming wong kan wong urip niki sesuk mangan apa ora, nomor 1 nggih, niku sing paling melarat. Sing rada ora pati melarat, sesuk mangan ping pira? Lumayan to niku iso-iso ngitung nek ora pindho ya ping 3. Dhuwure meneh sesuk mangan apa? Lumayan kuwi iso milih warung, Pak. Rada ya ora melarat ya ora sugih ning iso milih warung lah. Sing dhuwur meneh sesuk mangan ning ngendi? Kuwi nomor 4. Sing nomor 5 niki sing sesuk mangan ndase sapa ya ta? Jadi malam hari ini bismillahirrahmanirrahim ya Allah, Kulon Progo adalah contoh soal uswatun hasanah bagi seluruh Republik Indonesia. Kudune acara kaya ngene iki sing gawe Departemen Pertanian Jakarta. Ning kono urung wani gawe kaya ngene iki. Modar po arep ngomong madhep-madhep pangane dhewe. Wong kerakot-kerakotan ngiwon ngeno ya. Nggih mboten? Kuwi we dibayari karo wong akeh, nandur setengah mati, macul setengah mati, njur dipajeki, njur nggo mbayari wong Jakarta. Wong Jakarta ngirim beras rene sambil menghina, ini beras untuk orang miskin. Asing melarat kowe kok. Kowe iki mung dibayari, kene sing bayari malah ngarani kene melarat. Kulon Progo ora melarat, Kulon Progo sugih pikirane, sugih mandireng pribadine, sugih kepribadiannya, mentalnya. Jadi Kulon Progo ora ngetarani. Ning ndi-ndi dinyek wong wis prok. Gitu. Terus Allah mengatakan asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sing kok nyek-nyek, sing kok asor-asorke, sing kok benci, sing ora kok senengi kuwi jare Gusti Allah
bisa jadi dia atau mereka yang akan engkau butuhkan dan akan memberimu berkah. Tapi yang kamu cintai, yang kamu junjung-junjung, yang kamu umum-umumkan di media, yang kamu gede-gedein, jangan-jangan mereka yang justru berbahaya bagi hidup kalian. Dan sudah terbukti sekian periode secara nasional di Indonesia bahwa orang yang selalu kita besar-besarkan, mereka lah yang menciptakan memolo untuk bangsa Indonesia. Jadi neng kene ya keplok embung sapa. Tepuk tangan untuk sidang pleno DPRD. Allah, alhamdulillah. Oke, nggih. Nah, jadi saya kini aku memulai dengan assalamualaikum. Aku jane ya merasa lucu ning program wis ora perlu ngomong assalamualaikum, wong kedadiane wis assalamualaikum kabeh. Pak Bupati ini begitu jadi bupati, hatinya, pikirannya sudah punya konsep, aku arep ngekei slamet, ngekei aji, ngekei martabat kanggone wong sak Kulon Progo. Itu bahasa Arabnya assalamualaikum. Orang assalamualaikum kudu ono policy, konsep, prinsip untuk merubah rahmatnya Allah menjadi barokah warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara rahmat kali barokah itu ono perda, ono jargon. Bela Kulon Progo. Loh, iso ora aku, Pak? Beli Kulon Progo. Ah, kui letaknya antara rahmat dengan barokah. Nek orang nganggo prinsip bela dan beli, rahmate ora dadi berkah. Nah, sa Indonesia ini rata-rata masih bunyinya masih assalamualaikum warahmatullahi wa'adzabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Nah, di sini ora nganggo assalamualaikum wis kepotret saka langit iki nggone wong dialektika assalamualaikum waalaikumsalam. Semua saling menyelamatkan. Tidak peduli Pak Bupati dari parpol apa. Wong parpole ora tau ndidik dadi kaya ngono kae to. Lah ora tau to. Nek nuruti parpole ya ora dadi bupati sing kaya ngono kuwi. Wong warunge isine pawone mung racun karo nayeng karo karat to. Lah kok ana panganan kok gandenge kaya ngono kan begitu kan. Kok polosene apik alhamdulillah. Jadi saya ini bismillahirrahmanirrahim sama Kiai Kanjeng niki leren-leren nang kabupaten-kabupaten sa Indonesia, Pak. 2 malam yang lalu kita di Mamuju. Kui anak niki mengkuatir karo kuatir, sedih karo sedih, frustrasi karo frustrasi. Nah begitu aku nang Kulon Progo, aku ora mikir. Wis pokoke tekan kono aku mesti seneng, wis ora ana masalah ning kene ya menungsa ya ngene iki kudune. Khalifatullah ya kaya nang Kulon Progo kuwi. Iki lho sing jenenge Serambi Madinah ya kene iki. Serambi Madinah. Lho nek Aceh Serambi Mekah terus. Ora tahu dadi Serambi Madinah. Nek Mekah iki mung urusan salat ora. Jumuan ora, urusane mung kuwi. Dadi nek kowe nang Aceh, nang daerah-daerah liya sing Serambi Mekah, kowe teko dok ditakoni sampun salat apa dereng. Ngono. Nek nang Kulon Progo wis mangan durung, Cak. Gitu ngoten. Aku iku seneng ndi kowe teko dok ditakoni wis sembayang apa durung, apa wis mangan apa durung? Ngono. Aku nang kantor nang rumah sadurunge rene langsung ayo Cak saiki acara ngerokok ya ora apa-apa ngono kuwi ya bupatine kok. Betul aku lungguh ning kono wis ana asbake. Sip. Karena dia tahu saya tidak akan menyia-nyiakan ciptaan Allah yang namanya tembakau. Perkara sehat ora sehat ya silakan menghitung sendiri-sendiri lah. Kowe lak duwe paru-paru dhewe, kowe lak dokter awakmu dhewe. Anek mbako kok mut-mut kok cecep-cecep ya mau daro dhewe kono. Mulane dicampur cengkeh. Leng rokok ki sedina ping pira diitung, nek wis rada ora penak ning dada ya dirasake, diokehi banyune sing anget, diokehi kopine nek pas ngerokok. Nek pas ngerokok aja ngombe teh, ning ngombe kopi. Nek ngombe kopi orang ngerokok ora ana gunane. Lho kuwi menurut ilmu aku ana dokter iki ning kene iki.
Ana Mas Edot, dokter do ora ming dokter kuwi. Kuwi yang ngerokok kuwi wong edan. Edan po. Kae meng gayane wae nek pas diwawancara ning koran gini ya mergo wedi karo Menteri Kesehatan ya ta. Ning kok metu rumah sakit, wah aku baru operasi. Baru operasi ya pancen ra apa-apa wong kabeh iki kan ana ukuran sing ora entuk ki mabuk, sing ora entuk ki kokean. Sing ora entuk ki kokean. Ngombe banyu apik ning kokean ya ora apik, mangan sego ki apik nek kokean ya ora apik, sembayang subuh ki apik nek 10 rakaat ya ora apik. Jemuan ki apik ning bendina, jemuan ya ora apik. Rabi ki apik ning rabi terus ya ora apik kowe iki. Nurani bojo ya ora apik ning srina wengi kok turani terus ya ora apik. Sing ora entuk kuwi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Ukuran lebih atau tidak itu adalah bagaimana engkau meneliti dirimu sendiri dengan peristiwa-peristiwa yang engkau alami. Iki berlebihan pora, kurang opora, pas opora. Wong Jawa wis duwe rumus sing ampuh ora ming bener nek kanggone wong Jawa kudu pener. Ora ana bahasa Arabe, bahasa Inggrise, bahasa Indonesiane wis ora ana. Bahasa Indonesia menyilih kata bener jadi benar. Ning kata pener ora ana kata bahasa Indonesia penar ora ana. Oke ora mudeng pener iki apa kok. Oke yuk dimulai yuk ngaji bareng nggih. Ndolek aji. Apa wae sing marake melorot ajine menungso kita tolak. Apa wae sing ngunggahke ajine menungso kita terima dan kita lakukan. Aji kuwi cara Jawa, nek cara Arabe martabat dan derajat. Martabat itu sesama manusia, orang punya martabat, terus derajat itu di hadapan Allah, kita selalu naik derajatnya. Mungguing Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, maka saya ucapkan supaya kita resmikan bahwa Kulon Progo ini sudah warahmatullahi wabarakatuh, maka saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Arabe sing rada bener waalaikumsalam ngono. Waalaikumsalam. Ya bener ning ya kurang bener kuwi. Ning ya malaikat ra apa-apa karang wong Jawa kan iki ora apa-apa wis mlebu swarga kono kan gitu wis ora masalah. Salah-salah sithik ra apa-apa, pales ora apa-apa kok. Nyanyi pales ora apa-apa lho, Pak. Dadi niku Pak Bupati kowe nyanyi, njur pales kuwi rasa guyu kowe. Kudu nyanyi to, Nggo? Wis sembuh lagu apa wae ning kudu melu nyanyi bareng-bareng. Engko dibarengi ben ora ketara nek pales lho, Pak. Aku seneng kok ndelok Pak Bupati ndelok pasuryane iki ya, katuranggane susunan antara dayinya. Wis tak delok wah iki wong temenake tenan iki. Iki nek zaman Kanjeng Nabi iki termasuk ada Khalifah 5 iki mesti iki. Biyen lak ming 4 to, Mas. Jane lak kurang jangkep to. Wong nek jare wong Jawa sedulur 4, 5 pancer berarti ya kudune sahabat 5. Kuwi sayange lahir keri. Kudune mbiyen nek kula mboten termasuk sahabat. Kula niki sing bagian ten mburi-mburi mawon, nggih. Kula sing bagian berkerudung, sing bagian ra ketara mbuh sapa aku iki ora penting, sing penting aku nang ndi wae gedhekke atine wong kabeh sing nang ngarepku, nyerdaske pikirane, membebaskan alam pikirannya dan mencari sesuatu yang terbaik untuk kita lakukan bersama-sama.
arhamna Allahumma arhamna Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma arhamna bil Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelan-pelan nanti pada saatnya kita semua harus mengkonfirmasi dan meneguhkan kembali. Kalau bahasanya Ketua Panitia tadi nyecep lan neges nggih. Nyecep lan neges. Kuwi sing nakal pikirannya pas nyecep kuwi mesti macam-macam kuwi. Aku ora ning kiwa tengenku iki lho sok-sokan ki. Jadi nanti beliau akan kita mohon ke depan. Terus sekarang saya mohon dengan sangat Mas Amir, Mas Toto, Pak Ju dari Kantor Ketahanan Pangan Departemen Pertanian untuk maju ke depan. Mas Toto, saya mohon dengan sangat. Pak Ju. Mas Karta bisa serta di sini selain fotografi. Terus nanti beliau juga akan menentukan siapa aja yang sebaiknya kita ajak maju ke depan. Sementara sebelumnya biar teman-teman Kiai Kanjeng menyapa poro. Ini kan urusannya pangane dhewe, berarti iki mesti wong tani sing dadi primadona ning kene iki. Monggo Pak Juk, Mas Toto. Mas Toto, siapa aja yang kita mohon ke depan barangkali? Tentu saja Pak Bupati ya. Bapak Dr. Hasto Wardoyo, juga Mas Sarijo, ini juga ada Pak Ahmad Suryana, ada Pak Yoge Agung Laksana.
Saya mohon dengan sangat Bapak-Bapak yang disebut, yang sudah direncanakan sejak awal tadi untuk bersama-sama maju ke depan. Para vokalis akan mengalah, minggir karena mereka seharusnya tempatnya emang di pinggir-pinggir. Surah apa-apa kowe ning pinggir wae sesuk. Ning swarga kowe ora perlu mlebu kowe dadi takmire swarga gitu. Nyun sewu Bapak. Monggo santai kemawon wonten mriki. Mas Toto dimohon satu persatu barangkali Mas Toto. Monggo mriki kalian Pak Cuk nyun sewu. Saya minta Kiai Kanjeng menyapa Bapak-bapak petani. Kemudian nanti saya akan minta tafsir kepada beliau nih, Mas Hasto ini, karena beliau mungkin sudah lupa, beliau pernah melakukan tafsir yang luar biasa terhadap salah satu lagu Tembang Jawa. Iki mesti dieling-eling apa ya? Oh, aku iki mengamati kabeh, wong-wong iki tak amati kabeh, sing apik tak catet kabeh. Monggo. Sebelah kanan masih bisa. Mas Islami agak ke kanan. Mungkin nyun sewu wonten mriki. Monggo Pak, monggo Pak. Bismillah. Oke, sekarang berarti vokalis agak maju ke depan dikit. Saya minta lagu untuk petani, kemudian saya minta satu lagu dari Mbak Via. Saya tidak tahu lagu apa dari Mbak Via, kita sepakati bersama nanti. Oke, bismillah. Ayam tentrem ing desane Pak Tani, urip rukun bebarengan, bangun desa sak kancane Pak Tani, nyambut gawe tanpa pamrih. Tanpa pamrih.
ketoke siji meneh iki wis ana vokalis anyar Kiai Kanjeng ya ayo nek ming siji ya ketanggungan ya Pak. Nyuwun setunggal malih. Sadurunge Mbak Novia setunggal malih lagu apa ya? Niki lak Gemah Ripah Loh Jinawi subur tok tanah Pak mriki. Subur. Kus plesan wae piye? Lho arep sapa? Arep Noah. Sing cetha ngono lho, nek Gus Plus sak cetha to, cetha ning ati iki cetha ora ndaki-ndaki, ora gaya-gaya, kalimate cetha. Kolam susuwe. Ya. Dadi kolammu susune akeh banget kae. Bayanganmu niki maksude iki ora ngono kuwi. Yo kolam susu bareng-bareng Bapak nyun sewu. Mana yo. Bismillah. Tepuk tangan untuk Kulon Progo. Abadi lestari uswatun hasanah Indonesia. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kau dan jala selalu menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jalan selalu menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jalan selalu menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan selalu menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Satu nomor lagi saya mohon Mbak Novia. Apa ya? Hal-hal tentang keluarga. Mudah-mudahan di Kulon Progo iki keluarga di rumah-rumah juga sejahtera, sakinah. Sak Kulon Progo ya dadi sak keluarga sing nanti kalimat-kalimatnya Mbak Via. Iki sing mburi-mburi ya dulur-dulur sing mburi-mburi iki aku jane gelo ora iso apa bermuwajah, ora iso bertatapan muka. Ning tak dongake semakin ke belakang semakin dhuwur ganjarane. Dadi ning kene iki ya mengentuk
pupu pitik ya ta. Rada mburi sithik iki rada sak pitik nang mburi meneh. Ya, rada mburi meneh oleh bebek, mburi meneh oleh wedhus separo, mburine wedhus. Mburi dhewe entuk kebo sapi unta. Nggih. Semakin jauh semakin besar ganjarane. Dan nanti kalau kita berdoa bersama kabeh amin, ojo lali lho sing dikabulke iki mungkin dudu sing ndonga, mungkin sing ngamini. Kuwi wis sing ngamini urung mesti sing ning ngarep-ngarep ngene iki. Mungkin sing dikabulke sing ning pojok kono kae. Sing kudu nguyuh ning arep lunga gelo, wah ora apa nguyuhe engko anyang-anyangan sithik ora apa-apa ngono kae. Aku malah dikabulke Allah amine. Jadi jangan menyangka ustadz lebih hebat dari umat, jangan menyangka kiai lebih tinggi dari umat, jangan menyangka ulama lebih penting dari. Karena Allah yang paling tahu, yang paling teliti melihat ketulusan setiap orang. Jadi yang dikabulkan oleh Allah, makanya kita berjamaah bareng-bareng iki ngaji bareng karena orang ngerti sing disayang karo Gusti Allah. Jadi kene iki isone ming andap asor bisa ngrumangsani ngoten nggih. Oke, sekarang lagu Keluarga Cemara barangkali Mbak Via. Saya mohon berdiri di sini aja, mikir kuat ya. Bapak kalau nek isih kelingan serta mawon, Pak. Mriki. Ning kene. Mudhun kene penak ning kene iki adem. Iya, ning kene iki. Tenan. Nek ning kene adem njur ning kene ana anget-anget, wah penak tenan. Ini ya urung ono iki urung teko iki. Iki budayane iki ya ora masalah tapi. Ayo Mas Doni mandap. Mas Imam mandap. Niki Kak. Maksudnya Cak Nun minta kopi, Pak. Sudah saya sampaikan, Pak. Ora aku iki ning. Ora Pak enggak jadi. Ngecek ning kene iki sumure asat ora ngono. Ora. Guyon mboten Pak nggih. Lho nek ora guyon berarti adoh atine, nek wis cedhak atine ya kudu kaya ngene iki garap-garapan macam-macam ngeten iki. Nggih mboten napa-napa nggih. Rada kurang ajar sithik-sithik enten ora apa-apa to ya. Apa kowe nek karo bojomu lak ya mesti kurang ajar to? Ya to? Kok udane yo ya to? Lak kurang ajar ta niku? Ya ora? Ya nyanyi. Mergo cedhak mergo wis nyawiji atine maka sopan santun menjadi tidak terlalu penting lagi. Mergo wis nyawiji atine ngoten nggih. Dadi nek kowe sok-sok metu sing ora-ora niku mergo aku karo kowe iki wis tak anggap dulurku dhewe tenan di dunia dan kelak di akhirat mudah-mudahan. Ngoten nggih. Inilah Keluarga Cemara Mbak Novia. Monggo halo-halo dulu ya. Halo-halo dulu kepada Van Bike. Nggih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun nanti halo-halonya dilanjut Cak Nun. Saya nyanyi aja ya Bu ya. Bisanya nyanyi, kalau yang bagian omongnya Cak Nun, saya bagian nyanyi. Gitu. Monggo Mas-mas Kiai Kanjeng. Pak. Yang bisa nyanyi sama-sama ya Bu ya, yang di belakang di sebelah sana. Banyak ibu-ibu mungkin tahu lagu ini. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah. Restu sakti
sakti perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah puisi yang paling bermakna adalah mutiara tiada tara adalah kedua. Selamat pagi Abah, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Abah, terima kasih Abah. Restu sakti perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Badru alaina min thaniyatil wada' wa kama syukru alaina ma da'a lillahi da
yang paling indah adalah puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah waktu Cak Nun memerintahkan saya coba gali apa sih yang sudah kelihatan mandiri di Kulon Progo ini. Tempat yang saya datangi pertama adalah BUMD di sini. Jadi saya tanya ke teman-teman di BUMD Kulon Progo, ada beberapa poin yang saya temukan. Yang pertama bahwa di Kulon Progo ini ada produksi gula kelapa yang saya kira cukup lumayan besar lah, terutama di Kecamatan Kokap. Pak Bupati bisa langsung memberi penegasan mengenai jumlah dan angka saya kira, ya, supaya rasa syukur gitu tenanan gitu ya. Monggo Pak Bupati langsung. Ya, jadi gula kelapa di Kulon Progo ini penderesnya hampir 5.000 penderes di Kulon Progo ini, ya. Dan setiap hari yang lewat koperasi saja itu sekitar 6 ton per hari dihasilkan gula kelapa. Dan ini menjadi gula semut, sekarang sudah dibikin gula semut. Ada yang menyedihkan sebetulnya di balik kebanggaan dan kesyukuran yang besar karena produknya banyak, itu bahwa rakyat yang menderes pohon kelapa ini, bahasanya nderes. Nderes itu menyadap pohon kelapa, dalam bahasa Jawanya dewan. Jadi sering penderes-penderes itu disebut sebagai orang dewan, tapi bukan anggota dewan. Sudah gagah lumayan bisa dewan. Nah ini kelemahannya memang rakyat yang menjadi produk yang di tingkat hulu ini masih sebagian masih belum sejahtera. Sehingga kita punya cita-cita, kita tidak menjual produk dalam bentuk curah gula semut, tetapi dalam waktu dekat kita punya cita-cita untuk bisa menjual produk yang sudah siap konsumsi dalam bentuk saset seperti brown sugar. Nah, kita ingin membuat produk yang betul-betul sampai tingkat hilir. Mudah-mudahan dengan begitu rakyat bisa tambah sejahtera. Pak nderes nggih Pak nggih. Deres bahasa Jawanya. Dadi nek bab bondo wit-witan iku nderes, nek bab rohani ati iku nderes. Deres ya. Nah, tak jaluk wong Kulon Progo aja ming pinter nderes klapa ning ya nderes Quran. Soale ning ndi sing akeh iki do pinter nderes Quran ning ora iso nderes klapa. Kuwi ya ora ana gunane. Apal Quran dandani gendeng ra iso. Ya toh wiritane sregep ning ngliwet ra iso. Bojone urung ditukokke beras dhek salat terus. Aku nganti malaikat iki apa jenenge getem-getem iki piye to bocah iki kan gitu. Ah muga-muga ning kene iki donya akhirat jangkep ngelmune. Ngaten nggih amin ya rabbal alamin. Deres klopo oke, deres Quran oke. Amin ya rabbal alamin. Terus saya Mas Tok. Juga ada pusat ini ya Pak untuk ikan ya di Kulon Progo, namanya Kulon Progo Fish Center. Saya kira ini juga bagian yang bisa mencukupi paling tidak untuk masyarakat di Kulon Progo. Lalu ada seluruh makanan kecil yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah telah menggunakan bahan-bahan lokal. Ada lagi seluruh sekolah dan dinas ada hari khusus yang menggunakan batik Kulon Progo. Namanya geblek renteng itu, dan ini geblek renteng ini bukan printing dan dikerjakan oleh masyarakat. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Bupati bahwa beras memang surplus untuk kebutuhan Kulon Progo, jadi lebih-lebih. Lalu ini sudah sampai ke packaging sebenarnya seluruh SKPD, namun belum seluruh pegawai langganan. Nah ini saya kira akan ditingkatkan. Ya, jadi di Kulon Progo ini memang setiap PNS kita harap kesadarannya, keikhlasannya untuk pesen 10 kg untuk beras dari Gapotan.
Dan alhamdulillah setiap bulannya sudah banyak, tapi saya yakin ada yang belum pesen. Ya. Tapi itu sebagian kecil lah. Ya, sebagian kecil katanya. Dan setelah malam ini diingatkan, besok pagi pesen, kira-kira begitu. Ya. Oke, ini ada program yang saya kira cukup menarik, namanya bedah rumah. Nah, tadi setelah nanti Pak Bupati mungkin bisa lebih lanjut, tetapi setelah saya membaca bedah rumah, saya justru tadi diskusi dengan orang BUMD. Iki jane lebih penting meneh kudu ana bedah warung. Ngono lho. Soalnya apa? Agar warungnya itu tidak hanya menjual produk-produk pabrikan, tetapi juga menjual produk-produk yang telah dibikin oleh masyarakat. Jadi saya kira bedah warung ini menjadi sangat penting ini Pak Bupati. Ini tadi usul saya ini tadi kepada teman-teman BUMD lah. Saya tanya tadi, kamu berani nggak kalau melakukan bedah warung? Tadi saya bilang, menurut teman-teman BUMD berani. Ngeten Pak Bupati, monggo. Ya, jadi kita terima kasih kepada para sponsor dan juga warga masyarakat yang setiap hari Minggu itu selalu gotong royong untuk membedah rumahnya warga yang kira-kira rumahnya itu tidak layak lah begitu. Jadi saya sering kritik kepada Pak Dukuh, kepada Pak Lurah yang setiap kali rapat terus, tetapi ketika warganya ada yang sangat menyedihkan, memprihatinkan rumahnya, saya tanya, Pak Dukuh pun nate ngerapat ke niki simbok sing omahe rusak dereng? Oh dereng, biasanya mengrapat masalah merti desa, masalah liane. Lah niki saya terima kasih sekali, sudah perhatiannya luar biasa dan setiap minggu bisa 2-3 rumah terbangun dengan nol dari APBD. Jadi ini semua adalah dari warga untuk warga, ya. Terima kasih ini. Mungkin bedah warung yang dimaksud Mas Toto itu adalah bahwa setiap pemerintah daerah dengan otonomi yang sekarang terjamin secara legal, itu harus punya kecerdasan dan policy yang strategis, karena ancaman kepada lokal-lokal adalah munculnya atau hadirnya modal-modal besar. Nah misalnya, ini kurang elek-elek sopo-sopo ya, kalau misalnya gini, ono warung saingannya mungkin Maret, opo warung sing luwih gede, engko nek wis Kulon Progo wates luwih gede meneh engko ono segala macam, itu harus ditata betul oleh pemimpin di kabupaten ini agar supaya tidak ada modal-modal besar dari Jakarta, dari luar negeri yang masuk ke Kulon Progo menghasilkan kerugian bagi rakyat lokal. Jombang misalnya tidak boleh ada mall sampai hari ini. Terus saya mungkin sedikit referensi Pak, ketika Kiai Kanjeng Kemaruko kemarin itu kan ya agak seneng tapi juga sedih. Senengnya itu lah negara melarati kaya ngene, ra duwe apa-apa, ra duwe lenga, ra duwe tambang, ra duwe pertanian, paling pol ming sagu, ming gandum, ning rojone karo Perdana Menteri niki ubet banget untuk nyejahterakan rakyat. Misalnya sembako itu opo wae kahanane negara kuwi, pokoke sembako dipertahankan terbeli oleh rakyat. Jadi sembako selalu murah. Wis ora peduli dunya arep ngopo, ning pokoke sembako nggo rakyat kudu murah. Itu di Maroko. Nomor 2, dalan ki ombo-ombo rambune ditaati. Jadi infrastruktur tata ruang itu luar biasa fixnya, dan orang mentaati karena merasa dihormati oleh pemerintahnya, merasa diserateni, merasa disantuni oleh pemerintahnya. Di sini dalam skala nasional rakyat belum rela untuk benar-benar bayar pajak dengan ikhlas, belum rela untuk mentaati aturan-aturan karena si suami yaitu pemerintah pusat sebenarnya belum memenuhi kewajibannya kepada istri yang namanya rakyat Indonesia. Maka suami-suami di Kulon Progo ini mudah-mudahan adalah suami yang mampu memenuhi hajat istri sehingga istri monggo ajeng sodakoh kapan mawon, kira-kira seperti itu. Nah,
Terus Pak, pendidikan di Maroko itu dari TK sampai S3 gratis. Saya tidak mengatakan Kulon Progo harus seperti itu. Kulon Progo duwe patrape dhewe, duwe kewajarannya dhewe. Tapi saya kira harus kita contoh itikat baiknya Raja Muhammad keempat itu dengan Perdana Menterinya. Terus kesehatan. Itu dari wong loro pilek nganti operasi kanker gratis. Terus apa meneh to? Air bersih, Pak. Air bersih oleh PDAM ke Maroko itu disalurkan sampai ke yang paling pelosok dan dalam keadaan siap diminum. Artinya infrastruktur peralatan air minumnya sedemikian rupa ditata. Nah, di Indonesia ora gampang sebuah kabupaten melakukan policy seperti itu karena kabupaten juga masih terikat oleh banyak hal yang sifatnya nasional dan regional. Maka di Indonesia seorang bupati harus benar-benar cerdas, benar-benar pinter dan benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi rakyatnya dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk dari luar memasuki Kulon Progo. Kemarin itu ini sekedar untuk bandingan aja, Pak. Dulu ketika saya mulai mengeksplorasi Sulawesi Barat, waktu itu masih menjadi bagian Sulawesi Selatan, kemudian saya usahakan bisa mandiri menjadi Sulawesi Barat. Ketika itu kita cemaskan, iki engko dadi Trans Sulawesi lho Le, iki engko dalane gede, jembatane ombo. Iki kudu kok pikir, dengan jalan yang bagus ini, iki engko sing teko nang kowe iki rejeki apa sing teko nang kowe iki perampok-perampok. Kan begitu. Dan itu ada jawabannya ada di tangan pemimpin-pemimpin lokal atau pemimpin daerah. Nah kemarin saya kembali ke Sulawesi, di Sulawesi Barat, Mamuju, Majene, Polmas, Mamasa dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu optimis bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menahan laju dalam tanda petik perampokan-perampokan nasional dan internasional. Tapi saya kira Kulon Progo akan berbeda. Kulon Progo bagian dari DIY, bagian dari tradisi intelektual dan kebudayaan, dan iki bupatine iki kan ngelmune wis macam-macam toh. Wis wong Jawa iki lah ngelmune nek ngerti erong berarti ngerti pipi, ngoten lho. Nek ngerti meripat berarti ngerti bathuk, ngoten nggih. Aja mung ngerti meripat tok, ngerti irung tok ora. Nah, beliau ini kuliahnya apa dulu? Kedokteran, jelek ora ono hubungane to karo bupati. Ning mergo kedokteran ki meng alat untuk memanjat menuju tahap yang namanya pendekar kehidupan. Kalau kamu sudah pendekar kehidupan, sarjana kehidupan atas dirimu sendiri, maka di atas sudah tidak ada fakultas lagi. Ambok kowe iki dokter ning sesuk kon ngurusi manajemen iso. Ambok kowe iki sekolah manajer ning kon ngurusi kesehatan ya iso. Jadi kalau sudah menjadi pendekar yang komprehensif, dia akan dengan mudah belajar, dengan mudah mengatur apa saja yang menjadi kewajibannya. Dan insya Allah beliau ini adalah orang yang sudah di tataran sarjana kehidupan tadi, gitu ya. Nek aku ora tahu dadi sarjana, dadi yo ora mungkin dadi bupati aku Pak, ora mungkin. Jadi saya mohon Bapak, saya tidak mengharapkan apa-apa, karena kalau saya berada di tempat Anda, belum tentu saya mampu melakukan seperti sampean. Jadi saya takzim kepada Anda, saya salut kepada Anda, dan aku kira penggaweane ngomong-ngomong ngene iki nyontang ngene iki urung ana buktine gitu. Dadi aku urung terbukti iso apa-apa. Ning aku ngerti nek aku ra iso apa-apa, gitu loh. Gitu loh. Jadi aku menungso nomor pira ya? Karena papat sih Pak. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, tsumma tsaniyan rajulun yadri wa la yadri annahu walakin la yadri annahu yadri, tsumma tsalitsan rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu yadri, wa rabi'an yadur ya rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa jahilun murakkab al-PTU ditambah kebo. Mesti bupati ra paham soal kita. Iki nek pas ngene-ngene iki aku rada unggul sithik. Centak sejo sing pas apal kuwi kok ya toh. Janjane ya kuwi ya kuwi pelajaran kelas 1 ning Gontor mbiyen kuwi. Ning nek diteruske tenan aku ya ora ngerti. Ning pokoke menungso iki ana papat. Siji wong sing mudeng, tur mudeng nek dheweke kuwi mudeng. Aku elok ana wong sing kaya ngono kuwi. Nomor loro wong sing mudeng ning dheke ora mudeng nek dheke iki mudeng. Tangekke wong kuwi.
Kayak jane ampuh ning ora ngerti nek dhek ampuh. Kuwi rakyat Indonesia umumnya wong nomor loro niki. Kowe iki iso mandiri, kowe iso madhep mantep pangane dhewe. Maka dibutuhkan orang yang membangunkan seperti Pak Bupati ini. Nomor 3, rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri. Ana wong sing ora mudeng ning mudeng nek dheke ora mudeng lah. Kancanono kandhanono ben dheke berubah dari ora mudeng menjadi mudeng. Nomor 4 iki intipe karake urip. Wong sing ora mudeng tur ora mudeng nek dhek iki ora mudeng ning gayane kaya mudeng-mudenga. Niku nomor 4. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa jahilun murakkab. Bahasa Arabe jahil itu pekok, murakkab niku kuadrat. Iya, pekok kuadrat berarti pitik tambah kebo. Ning isih lumayan pitik iso dibeleh, nek wong kae ora iso dibeleh. Lumayan kebo iso dijak nyingkal lemah, nek wong kaya iso dijak nyingkal lemah. Ning nek pekoke ya meh padha karo pitik. Pas ora ana kendaraan enak nol pinggir begitu ana motor liwat malah nengah. Niku pitik niku. Ngene mboten? Delon gawe wis penak-penak ning pinggir begitu arep ana motor malah melayu nengah. Niku bangsa Indonesia jangan sampai menjadi pitik seperti ini, gitu ya. Pak Bupati monggo diteruskan beberapa bahan tadi itu sebab kita ini kan bukan mau mempelajari, bukan mau mengawasi Pak, kita ini mau cari hal-hal untuk ikut bersyukur di Kulon Progo. Mergo aku rene wis merasa aman, tentram, wis penak. Gitu loh. Jadi aku iki kudune ya duwe KTP Kulon Progo, kudune wong aku iki tenanan, aku gelem rene iki ambok Pak, mbok ora sah 3 dina kepungkur. Ambok sore mau tilpunen terus bengi ana acara aku teko, Pak. Kulon Progo kok. Apa toh? Wong diantara kita oke-oke saja, orang ono sing gedeni, orang ono sing nisori. Pokoknya kita sudah berada pada kedewasaan dan kearifan hidup sedemikian rupa. Dan rakyat Kulon Progo kaya ngene iki delon iki. Iki indah luar biasa kaya ngene iki. Wong semene kaya nglumpuk. Meneng kabeh. Ora mudeng. Ora. Tapi ini indah luar biasa Pak Bupati, ini indah luar biasa, apalagi beliau-beliau yang di bawah tenda sebelah kiri ini. Ini mereka ini stakeholder Kulon Progo, mereka yang ikut menentukan nasib kita di masa depan di Kulon Progo ini. Dan mereka dengan penuh itikat baik, penuh penuh geguyan yang positif dari tadi gitu. Jadi saya senang sekali pada malam hari ini, saya akan, Pak Bupati masih ada yang mau pertegas untuk ini sebelum nanti saya tanya mengenai tafsir yang tadi saya bilang tentang warung tadi. Jadi kita ini ada koperasi karena ekonomi kerakyatan tuh memang koperasi itu penting sekali. Jadi kita punya koperasi ini, kita buat koperasi sekunder yang di sini ada Sengkudaya namanya. Ini tujuannya sebetulnya untuk supaya kita ini tidak hanya membatasi, kalau ada mart itu hanya kita batasi. Kalau di daerah lain mungkin membuat perda untuk membatasi 1 kilo, 1,5 kilo. Tapi itu kan cuman ibarat orang lari itu hanya nyingkang koncone sing melayu, tapi kita sendiri nggak lari. Nah makanya kita juga bikin mart itu, nah, makanya ada UKM Mart itu. Nah ini alhamdulillah koperasi sekunder Sengkudaya, kemudian UKM Mart ini bisa ngeladeni warung-warung yang ada di desa. Jadi ada BPD yang sudah memberikan sponsor, kebetulan ini BPD juga rawuh di sini. Nah, sponsornya itu untuk memberikan warung di desa, kemudian warungnya itu punya jejaring dengan koperasi sekunder, sehingga kita juga punya waralabanya rakyat itu punya. Jadi kita tidak hanya ngelek-elek mart, tetapi kita menyaingi agar kita rakyat punya mart juga sendiri. Ya, itu yang kita lakukan dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Kita minta juga Pak Dr. Edi Supriyadi untuk maju ke depan. Untuk konfirmasi beberapa hal yang menyangkut kesehatan. Apa ning Fakultas Kedokteran ki ono satu SKS khusus mempelajari waralaba lara ono to ya. Aning beliau sangat mengerti masalah itu. Jadi sekolah ki janjane meng input ya, outputnya tergantung kepada individu masing-masing. Mas Edot nyuwun sewu maju mriki sareng-sareng. Sudah ya di depan ya. Monggo Mas Edot. Oke, masih ada satu lagi yang perlu kita syukuri yang malam ini bisa kita catat. Ya, dan saya kira justru inti pada pertemuan malam ini ya tentang
beras yang surplus tadi berkaitan dengan raskin. Jadi saya kira ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi malam ini saya kira harus ada semacam, nggak tahu nih, itu juga bisa menjadi kekuatan untuk Pak Cuk di sana gitu. Saya kira nggak ada kabupaten lain yang berpikir untuk mendesentralisasikan itu. Mungkin juga susah ya karena memang itu udah jadi proyek dari Jakarta seperti itu. Tetapi saya kira ini gagasan yang harus kita dukung bersama. Nah, maka mungkin ini mumpung ada DPR, juga ada teman-teman yang lain yang saya kira nggak mungkin ini Pak Bupati bisa sendirian gitu untuk menggolkan itu gitu. Tapi ini kalau terjadi ini merupakan presiden positif yang luar biasa yang itu akan bisa menjadi inspirasi daerah lain kalau berpikir daerah lain. Tetapi paling tidak ini dimulai di Kulon Progo gitu loh Cak Nun. Maka saya kemarin mengusulkan kepada Mas Sarijo sebaiknya nanti akhir dari pertemuan ini ada semacam tekad atau apa gitu ditandatangani bersama, ada Pak Bupati, ada DPR, ada yang lain-lain disaksikan oleh Cak Nun. Jadi Cak Nun ini jangan gawe nyekseni gitu loh. Nanti harus ditandatangani untuk bahan masuk itu di Jakarta gitu. Kalau boleh ya, ini nanti kita akan berikan kepada teman-teman dari legislatif karena mereka kan partner ya, partner yang juga saling mengontrol, saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, fungsinya itu sebenarnya. Terus nanti kita akan mendengar polisi pertanian pemerintah pusat itu melihat Kulon Progo ini piye. Kalau Pak Juk nanti sudah menjelaskan sikapnya, itu kita anggap sebagai legalitas. Ya, jadi nanti jangan ada yang ganggu-ganggu dari Jakarta, ganggu-ganggu Pak Bupati. Jangan ada sing ora-ora. Karena ini kemandirian ini luar biasa. Dan Pak Juk harus ikut jamin. Awas nek ono macem-macem nang Kulon Progo, duel wae nek ngono carane, ya ta? Gitu. Artinya kita harus saling melindungi. Jadi ini harus ada tabung kaca yang kuat agar supaya Kulon Progo benar-benar otonominya terlindungi. Oke. Jadi nanti akan saya berikan kepada beliau. Sebelum itu nek kokean kata-kata anu ya, diselingi lagu sik ya. Ya Bapak ya. Napa ajeng campur sari ajeng napa Pak? Bapak? Gini aja, bersyukur dulu aja ya. Bersyukur bareng-bareng sebagaimana biasanya. Mungkin ini kita ulang-ulang di banyak ma'iyahan, tapi kita bersyukur. Tak bagi telu ae kaya biasane, pokoknya sing itu pojok tiang yang sini nih ke kanan ini saya anggap kelompok satu Pak. Kelompok misalnya produknya tadi apa Tok nomor 1? Geblek renteng, umpamanya ya. Setuju nggih geblek renteng nggih? Ini kelompok geblek renteng. Dadi nek sok-sok nggawe parpol ki jenenge aja Demokrat, aja PDIP, aja ning partai sing cetha ning jero atine rakyat. Geblek renteng apa partai bedah warung. Nek apik ta kuwi, cetha ta kuwi? Penggaweane cetha ngono lho. Apa tak gimana tak sing sebelah kanan tak? Geblek renteng. Tengah. Anu, gula semut. Gula semut. Yes. Mriki? Growol nggih. Growol ki apa to ya? Wah jan. Growol ki saka apa? Saka telo. Oh, growol. Wah lah jan. Wong Jawa ki ming telo wae dadekke growol, gethuk apa meneh ya ta lah jan. Ora usah melu-melu kowe. Kowe lak seneng kamu kambing ya. Kiai Kanjenge melu wae badokanmu ya ming tisu. Mas nek ora guyon ngene iki atene kesel banget ora leren ora entuk guyon. Terus nek
Nek sing jenenge urip donya akhirat iki serem terus ngene iki ya, terus piye? Ning swarga dilarang guyon, nah terus gunane swarga apa? Anak guyon ora ana misuwe iki ora guyon jenenge ayo. Ya angger wis ikhlas satu sama lain nggih. Nggih. Gandeng renteng ya. Geblek renteng. Gula semut growol. Yes. Kalau ada aliran-aliran yang datang ke sini memecah belah masyarakat dengan kata syirik, kafir, bid'ah dan seterusnya, ingatlah growol. Growol kuwi dudu wae Gusti Allah. Sing gawe growol kuwi menungso, sing Gusti Allah gawe kuwi telo, ya ra? Gusti Allah gawe telo, ketemu akale menungso dadi growol. Dadi biasane ustad-ustad teko iki nggawa growol. Kowe ngerti ya kuwi dudu telo. Kowe kudu berpedoman sing saka Gusti Allah kuwi telo. Entuk mangan growol ning rasa ngafirke sing mangan gethuk. Cetha nggih? Rasa ngafir, rasa bid'ahke sing mangan keripik apa meneh liyane? Geblek. Kok elek kabeh to jenenge iki? Growol geblek alah jan. Wong Jawa ki gawe jeneng we kok ya lah jan. Alhamdulillah growol malam hari ini kita dapat ilmu growol. Dadi nek ana aliran apa wae ning growol to kuwi. Aku keripik lho, kowe rasa macam-macam lho ya. Growol-growolo ning aku keripik rasa uwel satu sama lain. Growol-growolo keripik-keripik Lah ngono to? Sing penting padha-padha telo. Lah ngoten to? Jelas nggih? Ojo njur rumangsamu growol kuwi telo. Niki masalahnya masyarakat itu menyangka growol adalah telo. Muhammadiyah ki dudu agama, MTI dudu agama, LDI dudu agama, NU dudu agama. Kuwi mung growol karo gedhuk karo keripik, gitu. Telone apa jenenge? Islam. Lah padha-padha Islam. Syiah Sunni kuwi ya meng growol aja njur nesu-nesu to kowe iki wah jan. Padha-padha growole wae kok ya. Itu aktor aku wis konfirmasi karo Kanjeng Nabi, aku wis matur. Wis sowan Kanjeng Nabi kula niki radi bingung. Nek kula ten daerah Muhammadiyah kula dicurigai Cak Nun iki jane NU ta wong sering selawatan. Ning nek nggone NU jane njur ajane Cak Nun ki selawatan ning janjane ki latar belakangnya Mas Umi Muhammadiyah kae. Ngono. Dadi aku bingung kayak Kanjeng Nabi kula pun dawuhi saene kula mlebet NU napa Muhammadiyah. Saene kula mlebet Sunni napa Syiah. Njur Kanjeng Nabi malah melorok ngene iki. Apa Nun? Kula niki saene Muhammadiyah napa NU? Apa to NU kuwi? Ngono malah takon iki. Bol Nabi semono kae iki ra ono sing ngerti NU. Ora ono sing ngerti Muhammadiyah lagi ning ngopo lho dadak kerengan-kerengan sing ora-ora. Kadhe ora ngerti kae. Kanjeng Nabi kira NU ora Muhammadiyah ra Syiah ra Sunni. Jadi aku ndukung NU, ndukung Muhammadiyah, ndukung apa ae angger menuju Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih? Kawi kabeh ming dalan kok. Dadi kowe mangan growol, wah jan telo ki apik tenan. Ngono ta? Puncak kesadarannya, wah telo ya apik tenan. Mangan gedhuk, wah telo ki apik tenan. Lah ngono ta? Nah itu, nah sekarang tolong masyarakat dikasih tahu dan Kulon Progo tidak boleh ada orang terpecah belah. Masjidnya dewe-dewe, rentuk. Masjid untuk semua orang. Gitu ya. Yo saiki alah lali meneh. Geblek renteng, nadane sak pira? Alhamdulillah. Diterokke geblek renteng. Wus langsung top lulus. Saiki growol. Aduh, jan utekku iki jan. Ora apal-apal aku iki. Gula semut. Wa syukru lillah. Sedaya ngantos wingking. Niki lak do anu kabeh to niki. Gula semut to. Wa syukru lillah. Nyun sewu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Growol.
Azka sholati wa salami li Rasulillah. Kok guyu? Mergo dawa dhewe. Aku urip ora sing ora dawa cendake. Sing penting ki maine piye ora. Panjang pendek itu takdir, yang penting itu teknologine piye kan ngono kuwi. Akono ya iso kok azka sholati wa salami li Rasulillah. Ojo ngenyek to, aku digeguyu nih kalian niki wae, iki ahlul growol ya. Mulai cobi Ojo menilai sesuatu berdasarkan bantere. Anak gue can gali yo. Ya mesti banter, aku no priayi yo. Kok jaluk banter piye? Mosok ana Kapolsek aska ya aku lak kowe. Nek Kapolsek yo aska so ngono. Kamu gali preman ayo cangkeme kaya ngono, cocoke mung kernet kuwi ya. Nek kono ki priagung kowe iki ya, ngomongnya kudu halus, harus menahan diri ora kaya kowe. Iku ngenyak ket nanggur kono muni mriki ngenyak Pak Murid cegat ning dalan niku. Tak walik jajal awas ya. Ayo. Iki kabeh iki mung geguyon, kabeh iki apik, kabeh iki lulus dengan ekspresinya masing-masing ya toh. Nek wong nyek-nyekan kuwi kan tanda kemesraan ya toh. Ning nek gali ya tetep gali, priayi tetep priayi. Coba saiki alhamdulillah was alhamdulillah assalati wassalami li Rasulillah. Ki jane sing muni ya 4 atau 5 ngono ya. Liyane meng terus ora ketara. Tapi itulah indahnya berjamaah. Makanya kita selalu kudu ngaji bareng. Oke, sekarang semuanya bersama-sama. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azkar sholati wa salami li Rasulillah. Azkar sholati wa salami li Rasulillah. Salli wa sallim Allah ala al-muallim Allah.
نبينا فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا فيها بشرى يا زيد خير البرية فيها بشرى يا زيد خير البرية سلام Aska salati wa salami sareng-sareng ya Rasulillah. Oke, saya akan berikan kepada teman-teman dari Dewan, kemudian nanti kita puncai legalitas moral atau bahkan juga prinsip aturannya dari kantor ketahanan pangan. Tapi nyambung, supaya nanti nyambung dan dijawab sekalian usulan mengenai apa tadi Mas, MOU tadi. Jadi Pak Bupati, saya kira wacana kita adalah konstitusi tertua yang tertulis dalam sejarah dunia itu bukan Magna Carta atau Declaration of Independence, melainkan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu terdiri dari 47 pasal, dipandu penciptaannya oleh Rasulullah, tapi kaum intelektual tidak ikut bikin undang-undang. Yang bikin adalah rakyat langsung dengan dialektika selama 6 tahun lebih. Kemudian jadilah Piagam Madinah, artinya ada perjanjian-perjanjian antar masyarakat mengenai pangan, mengenai tata ruang, mengenai tata kelola, segala macam. Itu pertama. Yang kedua, saya tanya sekarang, kalau kita ngomong ini Indonesia masih punya kelemahan yang membuat kita tidak maju-maju kecuali dilakukan secara lokal. Kalau secara nasional kita tidak akan sembuh-sembuh karena masih ada kekurang tepatan atau patrap konstitusi kenegaraan kita masih mengandung kelemahan-kelemahan mendasar. Misalnya tidak dibedakan antara negara dengan pemerintah, tidak dibedakan antara kas negara dengan kas pemerintah, tidak dibedakan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Jadi konstitusi kita masih harus dibenahi. Sekarang saya nggak usah ngomong nasional, saya tarik garis ke Kulon Progo. Misalnya kalimat madep mantep pangane dewe. Ini statusnya ini idenya Pak Bupati atau keputusan Pemda Kulon Progo atau memang pikirannya rakyat sekulon Progo? Pikirannya rakyat. Berarti siapapun saja bupatinya besok-besok tidak boleh melanggar madep mantep pangane. Nah, jadi ada keputusan yang levelnya bermacam, ada keputusan pemerintah. Boleh bupati, boleh menteri, boleh presiden. Kalau dia sudah menemukan kebenaran komprehensif, maka dia dilegalisir menjadi keputusan negara. Itulah perlunya ada Dewan Negara atau MPR sebenarnya. Jadi misalnya Diknas punya keputusan kurikulum yang dirasakan wis bener, wis lumayan apik, diputuskan dia bukan hanya keputusan menteri, dia sudah punya nilai sebagai keputusan negara, sehingga menteri siapapun sesudahnya tidak boleh seenaknya merubah-rubah keputusan itu. Jadi itu bedanya pemerintah sama negara. Nah sekarang kan yang terjadi hanya ada keputusan pemerintah yang dianggap keputusan negara. Padahal pemerintah boleh merubah kapan saja. Nah sekarang Bapak sekalian kita sebut MOU adalah, atau piagam tadi adalah madep mantep pangane dewe. Ini katakanlah ini merupakan salah satu
prinsip dasar dari Piagam Kulon Progo yang disepakati oleh semua rakyat dan semua pihak di dalam tata kehidupan Kulon Progo, sehingga siapapun bupatinya besok-besok dia tidak boleh keluar dari rel madep mantep pangane dhewe. Bahkan kalau perlu semua tembok-tembok, monumen-monumen apa saja di Kulon Progo itu penuh dengan aji-aji Kulon Progo sing unine madep mantep pangane dhewe. Ini menyangkut martabat, bukan hanya prinsip dan policy. Nah, ini yang ingin saya landaskan kepada teman-teman Dewan dan mungkin Pak Juk dari kantor ketahanan pangan. Kalau ini dijadikan piagam rakyat Kulon Progo, terserah bupati besok-besok. Kalau dia memang akan melanggar hatinya rakyat dan pikirannya rakyat Kulon Progo, maka dia akan menanggung akibatnya. Jadi ini bukan urusannya Pak Bupati sekarang, ini pancen wong sak Kulon Progo ngene iki gitu loh Pak, maksud saya itu, dan itu harus dilegalisir secara sejarah. Maka saya berikan pertama kepada teman-teman Dewan, monggo diwakili oleh siapa, nyun sewu. Matur nuwun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, malam hari ini yang sangat membahagiakan, terutama dengan kehadiran Cak Nun, menggugah kita, inspirasi kita untuk menyadari bahwa kita memang betul-betul tadi diingatkan masalah kedaulatan pangan, masalah yang paling prinsip itu ternyata masih tergadaikan. Kalau boleh saya mengatakan, saya memang sedih sampai saat ini karena Indonesia yang negara agraris, negara yang penduduknya mayoritas petani, bahkan mohon maaf, yang presidennya dari pertanian. Tetapi masalah pertanian ini belum mempunyai tempat yang sangat baik untuk bagaimana mensejahterakan petani. Pada malam hari ini dimulai dari Kulon Progo. Kita tidak usah gedabiah se-Indonesia, tetapi kita yakin bahwa dari Kulon Progo ini bisa mengindonesia tentang kedaulatan pangan dengan madep mantep pangane dewi. Saya kira kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Cak Nun bahwa kesepakatan ini bukan lahiriah semata, tetapi ini kesepakatan yang lahir antara rakyat bersama dengan pimpinan. Manunggaling Kawula Gusti di Kulon Progo saat ini dengan berikrar bersepakat bahwa kita akan membangun Kulon Progo dimulai dengan masalah kedaulatan pangan. Tentunya kami dari perwakilan wakil dari bapak-bapak yang di DPRD, kebetulan saya di Dewan Provinsi, nanti bersama-sama dengan Dewan di Kabupaten Kulon Progo, kita akan saekop kapti untuk bersama-sama dengan Pak Asto bersama masyarakat Kulon Progo untuk membackup program madep mantep pangane dewe, desentralisasi raskin. Sekian, terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Bupati, Pak Juk, saya mohon dengan sangat menanggapi ini supaya kita halalan toyiban di depan Jakarta juga gitu lah. Engko nek orang engko ndak Pak Bupati dirasan-rasani karo wong Departemen Pertanian, aku sing nesu kok Pak. Malah tak nggodoan gua suwe ra wong ya kuwi. Guyon Pak. Ya monggo Pak Juk, monggo Pak Juk. Terima kasih Cak Adon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya mungkin mulai dari sejak era desentralisasi memang kami sepakat untuk itu, sepakat untuk mendukung desentralisasi. Tentu saja di dalam pelaksanaan ini ada prosesnya. Saya kemarin kebetulan ditugasi untuk memanitiai, jadi panitia tentang ketahanan pangan di APEC, Cak Nun. Kita memerlukan lebih dari 6 bulan untuk negosiasi bahwa ketahanan pangan ini memang perlu. Mulai dari Vladivostok tahun lalu saya kebetulan datang. Lalu kemarin di Jakarta kita selesaikan masalah-masalah yang menjadi ganjalan di Vladivostok. Biasalah orang kuat saling bertempur, kalau kita nggak hati-hati di tengah tinggal diinjak-injak kan gitu. Jadi saya mencoba supaya kita nggak diinjak-injak, kita selesaikan semuanya masalah-masalah yang
kita pulang dari Vladivostok akhir tahun 2012. Itu saya sempat didatangi oleh teman-teman dari Amerika untuk memuluskan idenya. Habis itu teman-teman dari Jepang juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya mereka sama-sama mengatakan kepada kami bahwa mereka ingin dua-duanya jadi ketua. Agak bingung juga kalau dua-duanya jadi ketua kan. Akhirnya saya putuskan kita buat aturan deh sama-sama kan. Di Jakarta saya buat aturan. Kalau ada satu orang atau lebih ingin jadi ketua, dua-duanya jadi ketua, saya bilang kan. Namanya bahasa Inggris ada co-chairs. Jadi ketua bersama. Mereka semua setuju. Karena yang jadi ketua akhirnya ada Jepang, ada Amerika, ada Rusia. Itu yang mereka pandang penting untuk mereka menjadi ketuanya. Nah, sama dengan tadi itu yang mantep tadi, saya pikir ada prosesnya. Kita sudah mulai ini sebenarnya ketika desentralisasi proses ini. Mungkin tidak berjalan terlalu mulus karena banyak hambatan, tetapi Pak Bupati tahun ini atau tahun depan, saya lupa pasnya, pasti ada pertemuan para bupati. Itu sebenarnya menurut kita zaman waktu saya memulai itu tahun 2000-an saya kira, kita memulai ada bupati kumpul lalu memutuskan sendiri apa yang akan menjadi fokus di dalam ketahanan pangan masing-masing, karena saya tahu persis bahwa Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke sana beda semuanya. Enggak semuanya makan beras. Kalau ada di NTT makan jagung ya monggo, jagung itu sama lah. Tadi ada telo, ada geduk, sini ada beras, ada jagung. Kira-kira gitu bedanya. Lalu Irian ada Maluku, Papua, ada yang masih makan sagu ya monggo. Nah, kami memang akhir-akhir ini sudah menyusun. Sebenarnya kalau ada bupati atau kabupaten yang lain seperti ini, sebenarnya saya senang sekali. Karena menurut kami inilah salah satu tanda mungkin menjadi Indonesia yang kita inginkan sebenarnya. Tidak semuanya harus datang dari Jakarta, karena Jakarta dengan keadaan yang seperti ini mestinya dia hanya administrator saja untuk semua kegiatan yang ada di masing-masing daerah. Jakarta harus mampu menghidupkan apa-apa yang ada di daerah. Itu pernah kita lakukan misalnya waktu kita mulai dengan pembelian gabah dulu Pak Bupati. Itu idenya dari Surabaya, sebenarnya dari Jawa Timur. Lalu kita pakai yang bagus-bagus menjadi nasional. Termasuk nantinya kalau mantep yang ada raskin daerah, meskipun sebenarnya bukan di tempat kami raskin itu. Raskin itu sudah benar tadi kalau nggak salah mengundang Kesra, karena kami juga menyusun setahun terakhir ini, saya lupa tahun lalu atau tahun lalu seingat saya. Tahun lalu kita menyusun tidak hanya raskin, tapi karena saya katakan tadi di Indonesia ini makannya beda-beda, kita menyebutnya pangan. Untuk mengakomodasi orang yang makan beras, orang yang makan sagu, orang yang makan apapun. Karena kemarin kebetulan saya baru seminggu yang lalu pulang dari Tokyo, seperti yang dikatakan Cak Nun. Saya tanya Cak Nun pada orang Jepang. Jepang itu bahasa Jepangnya beras apa? Padi apa dan seterusnya. Saya kasih tahu kalau di Jawa ada 4 saya bilang kan. Mulai tadi dari pari, beras, gabah, seko saya bilang kan. Di Jepang cuma ada ya 1 katanya. Kalau bahasa Inggrisnya ya rice tadi katanya. Beda itulah saya bilang Jepang dan antara orang Jepang sama orang Jawa saya bilang kan. Ini saya sudah konfirmasi ke orang Jepang kemarin. Baru minggu lalu saya datang dari Tokyo ya, untuk kembali untuk menyusun yang saya katakan selama setahun ini saya memang memanitiai APEC untuk yang urusan ketahanan pangan. Alhamdulillah sudah selesai dan negosiasi sudah berjalan sangat lancar lah. Saya di Jakarta tugasnya adalah membantu untuk yang tadi dikatakan Cak Nun, yang supaya orang-orang yang kuat-kuat dari segi yang lain tidak mampu menguasai kita semuanya. Itu tugas saya di Jakarta karena gelombang di luar sana sangat cukup kencang sekali itu. APEC gelombangnya sama. Saya bulan Maret sempat diminta untuk ikut rombongannya Wamen ke Myanmar. Itu pertemuannya para usahawan besar semuanya. Ada 1.000 perusahaan besar-besar di dunia yang tergabung di dalam apa yang namanya World Economic Forum. Forum Ekonomi Dunia. Dan itu salah satu jargonnya kalau di sini mantep, di sana adalah partnership.
Di dunia lain juga sekarang partnership menjadi magic word, kata-kata magicnya mereka. Partnership itu kemitraan bahasa kita. Kemarin saya masukkan di dalam APEC misalnya kemitraan harus mampu mendukung kemandiriannya para petani. Itu hanya usaha kita supaya tidak semua orang dengan alasan partnership tadi lalu semena-mena kepada kita semuanya. Jadi mestinya madep mantep pangane dhewe kuwi ora mung Kulon Progo, kudune sak Indonesia. Nah saiki iki lokomotife sak Indonesia iki Kulon Progo. Gurune wong sak Indonesia iki Kulon Progo. Anda harus bangga, satu. Kuwi tenanan. Nomor loro, alhamdulillah Kulon Progo ra duwe minyak, ra duwe uranium, ra duwe tambang sing larang-larang kae. Ya, alhamdulillah Pak Bupati tadi bilang wis banyu kowe wis cukup uripmu, wis sugih kowe, banyu tok wae. Sebab nanti teman-teman sekalian, Anda punya uranium kayak Sulawesi Barat yang barusan kemarin saya datangi. Itu nanti kalau sudah digali, itu nanti rakyat Sulbar hanya dapat 3%. 3%. Tadi kui dudu wekmu nek meng 3% kui. Gitu. Itu karena policy nasionalnya seperti itu, undang-undangnya seperti itu. Nomor 3. Seprono seprene ning Indonesia iki janjane ke zaman minimum ke zaman Hayam Wuruk karo Gajah Mada iki bentuk kenegaraan kita itu bukan kesatuan tapi persemakmuran. Boleh secara politik disebut persatuan, tapi secara ekonomi dan budaya dia persemakmuran. Artinya zaman Mojopahit kayak kuoso, Gajah Mada ki ming perdana menteri, dia kepala pemerintahan. Nek kepala negarane Hayam Wuruk. Dan mereka tidak minta upeti dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mojopahit hanya koordinator dari persemakmuran Nusantara. Jadi nek saiki lak setor gue. 97% bahkan setor dari tambang-tambang. Aku negara kesatuan ini efeknya malah kue kudu malah setor nang pusat. Iku negara kesatuan ning aku ora njur ngongkon Indonesia dadi ngerubah orang negara kesatuan, itu kan soal perjanjian politik aja, tapi praktek kesejahteraannya mestinya negara persemakmuran. Maka Sunan Kalijogo menegaskan sejak beliau membikinkan Prabu Brawijaya Prabu Jawa kelima supaya anak-anaknya memimpin daerah-daerah tanah perdikan se-Nusantara yang bergelar Ki Gede dan Ki Ageng. Yang misalnya Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Jatinom, Ki Ageng Kulon Progo, Ki Ageng Purworejo, Ki Ageng Gunung Kidul, sampai Denpasar, sampai Sulawesi, sampai Ternate, mereka tidak punya kewajiban untuk setor ke Mojopahit. Ini hanya bareng-bareng persemakmuran. Jadi masing-masing menumbuhkan dirinya sendiri. Nah, Kulon Progo sudah mempraktekkan itu. Dan saya minta dengan sangat pemerintah pusat jangan ganggu-ganggu Kulon Progo. Itu loh. Karena Kulon Progo ini lokomotif dari pemerintahan yang benar, yang berlaku seharusnya untuk seluruh Indonesia. Jadi beliau ini sekarang adalah Gajah Madanya, nah Hayam Wuruknya ya kabeh rakyat yang diwakili oleh teman-teman dari DPR, kan begitu. Rakyat itu yang memiliki saham, terus diwakili oleh para komisaris, yaitu orang DPR, ini ibarat perusahaan ngono kuwi. Beliau ini tidak ikut memiliki Kulon Progo, beliau digaji oleh rakyat, berkewajiban untuk mengolah semua potensi rakyat itu agar balik menjadi kesejahteraan semua rakyat. Itulah kerjanya Raden Mahapatih Gajah Mada, kan begitu. Jadi ini serius sekali Pak Cuk. Makanya saya minta konfirmasi Pak Cuk bahwa seharusnya pemerintah pusat ya berlaku seperti di sini. Gitu loh. Seneng ya nganti saiki saya kaya ngene iki ora apa-apa lah, sabar lah, muga-muga muga-mugane urung tak cethake wis diamini ya. Dadi sing berlaku ya sing ning jero atine dhewe-dhewe kae kan gitu. Monggo arepi ya. Sekarang saya mohon karena waktu kita tinggal sedikit, saya mohon Mas Harijo, kemudian Mas Edot memberi pernyataan, kemudian nanti kita akan angkat tangan bersama-sama bergandengan untuk madep mantep pangane dhewe sebagai MOU atau piagam harga diri ajinya seluruh rakyat Kulon Progo.
Tepuk tangan untuk Kulon Progo. Terakhir sekali, sebelum kita nanti memuncaki acara dengan nyanyi bersama, dengan doa bersama, Pak Edot ini pernah saya minta untuk memberikan hadiah di wilayah jejaring Ma'iyah yang kita sebut ijazah Ma'iyah. Beliau seorang dokter dan beliau punya pendapat. Nek dukun, tabib, penyembuh sing dudu dokter iki disebut alternatif. Dadi nek pil di Kolgin kuwi sing utama, ning nek kunir beras kencur kuwi dianggap alternatif. Dadi wong Indonesia iki ora ngajeni awake dhewe, kudune beras kencur kuwi sing utama, di Kolgin kuwi sing alternatif, dan itu pendapatnya Pak Edot. Artinya, loh, nek pembangunan carane wong Jawa, cara Kulon Progo ya madhep mantep, pangane dhewe ora melu konsep pembangunan saka Amerika, Inggris sak piturute. Berarti dhewe ora ngajeni awake dhewe. Jadi malam hari ini insyaallah alhamdulillah saya kaget sekali menemukan bahwa di republik yang sangat menyedihkan ini ternyata ada pertumbuhan harga diri dan aji yang luar biasa, dan itu di daerah yang tidak disangka-sangka, yaitu Kulon Progo. Mas Edot, saya minta 1-2 statement. Terima kasih Cak Nun. Saya diingatkan lagi tentang statement saya di ijazah Ma'iyah di Surabaya beberapa tahun yang lalu. Dan perlu masyarakat Kulon Progo ketahui bahwa saya jadi dokter itu juga karena jasa dari Lurah Temon. Pada waktu itu saya nyantrik menjadi seorang koasisten, jadi calon dokter itu di Puskesmas Temon, dan saya nginep di rumahnya Pak Lurah Temon. Tahu nggak Pak Sekdes waktu itu, saya lupa. Jadi kalau saya tidak nyantrik di situ maka saya tidak akan jadi dokter. Kemudian menggarisbawahi bahwa yang namanya mainstream itu adalah kita. Saya menggabungkan dengan madep mantep pangane dewe. Yang namanya alternatif itu adalah kedokteran barat dalam hal ini. Saya sudah membuktikan krono-rono adoh sekolah tekan Londo, tekan Amerika. Saya ketemu di Belanda dengan Cak Nun. Hanya mau membuktikan bahwa sebenarnya permasalahan kesehatan itu yang bisa ditangani oleh kedokteran barat itu hanya sekuku hitam sini. Yang lainnya enggak ada yang bisa ditangani. Rahasia Allah tentang kesehatan itu sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Maka saya ingin urun rembuk, mungkin mengingatkan lagi kepada masyarakat di Kulon Progo ini. Satu, ilmu tentang temulawak. Yang kedua, ilmu tentang biji selasih. Temulawak yang sekarang ini banyak di kebun-kebun itu mempunyai manfaat yang sangat besar untuk melindungi liver. Dalam bahasa Inggrisnya adalah hepatoprotektor. Kalau kita campur dengan gula aren, satu gegem ini temulawak, kemudian dengan gula aren secukupnya, diminum pagi, sore, insya Allah yang punya masalah liver, yang mempunyai anak yang tidak nafsu makan, insya Allah akan sembuh. Ilmunya Prof. Hembing, saya ingat betul. Kemudian yang kedua, ilmu biji selasih. Biji selasih itu tahu nggak ibu-ibu? Bapak tahu ya? Bapak mesti ngerti banget. Biji selasih itu ternyata mempunyai khasiat, yaitu menyembuhkan sariawan atau panas dalam, apapun namanya, sariawan. Jadi memang sekarang menjadi PR bagi Bapak Ibu semuanya, terutama di Kulon Progo ini, bagaimana cara memformulasikan biji selasih ini supaya menjadi sesuatu yang gampang dioleskan di sekitar itu. Cara yang paling gampang sebenarnya adalah biji selasih itu dikum di air, kemudian airnya diminum. Insya Allah 1 atau 2 hari sariawannya itu akan segera sembuh. Saya kira
Dua ilmu ini yang mungkin bisa saya tularkan, mudah-mudahan ini nyambung dengan mainstream kita di kesehatan, kemudian nyambung dengan madep mantep pangane dewi. Saya kira itu, Cak Nun. Tepuk tangan untuk Mas Sedot. Jadi madep pangane dewi iki pangane ya ora mung beras, ora panganane weteng tok, panganane ati, panganane pikiran, panganane apa wae kan begitu. Termasuk panganane kesehatan. Nek kesehatan ora dikai mangan berarti dhek dadi loro dan seterusnya. Nah, ini kita sudah siap dengan namanya ndak tahu apa, piagam apa-apa, monggo saya persilakan. Tetapi puncaknya nanti setelah kita menandatangani, jadi yang menandatangani satu dari Pak Bupati, kemudian dari teman-teman DPR, diwakili siapa, kemudian kalau bisa juga dari unsur-unsur lain, termasuk dari rakyat. Nah dari rakyat iki, ono wong tua siji, ono wong nom siji, kira-kira ya. Wong loro lah gitu, lanang wedok apa lanang karo wedok karo ya ora apa-apa, wandu ya ora apa-apa. Kita tandani bersama, terus nanti endingnya Pak Bupati akan memberi tafsir tentang lagu yang anak-anak kita semua tahu, yaitu dayo teka. Nanti ada tafsir dari beliau. Beliau ini menyamar jadi dokter, menyamar jadi bupati, aslinya beliau seorang budayawan dan filosof. Gitu ya. Ini ceritane. Oke, saya persilakan dipimpin langsung oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membacakan istilahnya adalah akad tekad. Akad tekad madep mantep pangane dhewe. Dimulai dengan desentralisasi Raskin. Saya bacakan dulu. Kami sebagai anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyadari: 1. Hidup layak, sehat, aktif dan produktif sepanjang waktu menjadi hak asasi setiap manusia, dan ini dijamin oleh negara, dan perwujudannya menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. 2. Memerangi kemiskinan, kekurangan pangan dan kelaparan menjadi tugas dan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. 3. Program perlindungan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin melalui Raskin merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan kekurangan pangan yang datang dari pemerintah. Tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan daerah dan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola program Raskin yang tepat nilai, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Kami telah berefleksi untuk mengefektifkan kemanfaatan, mengendalikan ketidaktepatan sasaran, serta mengoptimalkan potensi-potensi masyarakat dan daerah. Kami menyatakan tekad untuk menjalankan madep mantep pangane dhewe dimulai dengan desentralisasi Raskin yang lebih tepat sasaran, lebih sesuai kebutuhan, lebih menghargai nilai budaya pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menghargai potensi dan kerja keras masyarakat yang selama ini memproduksi pangan. Kami akan menindaklanjuti tekad ini dengan memperbaiki kebijakan, program, dan kegiatan kami masing-masing. Demikian akad tekad kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi dan melindungi upaya kami semua. Kulon Progo, 19 Juli 2013, atas nama seluruh jamaah ngaji bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Demikian tekad akad kita bersama. Untuk itu tadi yang sudah di ngendikake Cak Nun bisa pinarak lenggak pinarak jumeneng di depan sini. Yang pertama Pak Bupati Kulon Progo, yang kedua DPRD DIY, yang ketiga DPRD Kulon Progo, kemudian Pak Cuk, dan kemudian saya ingin mengundang salah dua dari rakyat Kulon Progo. Yang pertama laki-laki dan perempuan. Mbah Kemi masih ada? Mbah Kemi, kalau gitu diwakili Mbah Mono.
Mbah Kemi mana Mbah Kemi? Pinarak depan, kemudian Alwiah. Monggo Mbah, rodo cepet Mbah. Sepatunya ditinggal sih. Mbak Alwiah. Terima kasih ya Mbak. Maju. Mohon berkenan Cak Nun untuk menjadi saksi akad ini. Terima kasih, mari kita berikan applause yang meriah untuk kita semua. Nanti kita akan puncai dengan lagu yang kita cari, kita sepakati supaya khusyuk tapi juga gembira. Tapi sekarang Pak Bupati akan menafsirkan Dayo Teko karena itu salah satu monumen dari pepelingnya nenek moyang kita mengenai bagaimana mengelola kehidupan ini. Lagu ini rumiyin apa ajeng langsung tafsiri Pak Bupati? Dayo Teko ya. Mohon izin sebelum itu di ini ada souvenir dari Pak Bupati Kulon Progo untuk Cak Nun dan Bu Novia, kemudian untuk Pak Cuk. Jadi ada khusus disediakan 3 souvenir untuk Cak Nun sekalian dan Pak Cuk. Ini batik geblek renteng.
kaline banjir keleno pinggir pinggire santer cendel no pager pagere ambruk margo tak tubruk sing nubruk sapa sing nubruk asu. Wilahing ami gena Mastu Purnama Sidhem Mastu Sirantondo kawite saning busana sono siniwun langen wis wilapa estu setantun lampahing Buddha anjenantur tutur katula-tula tulat wengyang kaledeng para madya sinten ta ingkang pinuju lenggah wonten Sitinggil Binaturata rakaya Prabu MH Ainun Najib Satria gagah pideksa godhek wok simbar jojo aja juluk Prabu Kiai Mbeling. Jarine nek pun akrab niku oleh ngarapi ngeten nggih. Sing jenenge Sinoroh Wadi niku wadine disorohke ngeten nggih. Dadi Satria gagah pideksa sekti Mahambara, satu mara satu mati nadyan Ibu Novia mara keplayu. Ora mudeng kuwi, Pak, ora mudeng kuwi, Pak. Nggih. Satria ingkang sekti Mahambara ora tedas tapak paluning pandhe sisaning gurita nanging nek kesuntik jarum jempleng-jempleng. Madeg wonten ing satinggiling nagari ingkang panjang punjung pasir pamukir loh jinawi panjang wus ngaran Widawa ateges rambute dawa. Ukir ngungkuraken gunung ngadepaken samudra loya. Daya teka gelarno klasa klasane bedah tembelen jadah jadahe mambu pakakno asu. Kita ini sering capek ya, kalau kita lihat rapat, pertemuan, merembuk banyak masalah. Kita sering lupa dengan masalahnya, kita disindir dengan tembang-tembang yang luar biasa. Kita itu kalau rapat gitu, misalnya rapat merembuk raskin atau rasda, nanti lupa materi yang aslinya itu lupa. Kemudian muncul egonya sendiri-sendiri, nafsunya sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya memecahkan masalah itu sering gampang, tetapi yang paling sulit itu mengendalikan amarahnya yang ikut rapat itu. Jadi akhirnya dayo teko, harusnya kita itu ngurus dayo, malah dayo itu ora kurus, malah sing didiskusikan ki asu. Niki kula ngasu ngacung mriku mboten mergo mriku asu-asu mboten lho. Jadi kita itu sadar loh, harusnya sadar. Kadang-kadang rapat terus eyel-eyelan. Akhirnya yang didiskusikan cuma kemauan amarahnya sendiri-sendiri, nafsunya sendiri-sendiri. Wah aku itu opo, aku untuk apa, padahal yang didiskusikan aslinya adalah masalah utamanya kepentingan rakyat. Tetapi akhirnya melayune ra karu-karuan kemana-mana. Nah itulah disindir dengan tembang dayo teko. Wong dayo teko arep durus apa ora, malah lali mengurusi asu. Nah, itu. Napa meneh nek lagune tembange MH menika asune mati diguang nang kali, kaline banjir, guang pinggir isih ngeyel, pinggire napa niku? Santer, isih kudu diguang nang candelke pager. Nek jaman riyen kak mung tekan kaline banjir, guangan pinggir pun rampung. Iki isih candelke pager, pagere rusak. Pagere ambruk harus harus ditubruk, barang sing nubruk asu. Nah ngene iku. Nah itulah kita itu seperti itu. Jadi kita yang asu-asu ini tadi. Mulai malam ini insya Allah kita itu sadar, kita kembali ke jalan yang benar, kita eling Purwoduk Sino apa yang kita harus kerjakan di awal. Jangan lupa dayo teko harus kita openi, ojo malah ngopeni asu lah, kira-kira begitu. Dan saya terima kasih sekali malam hari ini sudah ada deklarasi kesepakatan bersama untuk kedaulatan pangan di Kabupaten Kulon Progo, madep mantep pangane dhewe. Ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela Kulon Progo? Beli Kulon Progo? Matur nuwun. Kita gugur gunung bareng-bareng ngadeg gandengan. Pak Bupati monggo sedaya campur saren wae ra apa-apa, ora kudu selawatan. Pokoke kabeh gugur gunung Allah. Gugur gunung bentuk budaya Jawa untuk silaturahmi dan jamiyah atau jamaah. Monggo Mas Imam kabeh sedaya nyun sewu Bapak. Nyun sewu niki mikrofone jenengan ingkang apal. Ngayahi karyane projo kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulangake mesti Olopes kontol baris tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol